Oke, dengan saya Zulfikri Simanjuntak, saya dari kelas B reguler 2023 dengan NIM saya pada mata kuliah statistik dengan materi uji validitas data dan reliabilitas data. Nah, sebelum ke cara pengerjaannya, perlu kita ketahui dulu apa itu validitas dan reliabilitas. Validitas merupakan tingkat ukuran komponen data yang bisa dikatakan valid. Suatu data akan dikatakan valid apabila R hitung lebih besar daripada R tabelnya. Begitu juga dengan reliabilitas. Pengertian reliabilitas sendiri adalah kekonsistenan data terhadap validnya data tersebut. Suatu data akan dikatakan reliabilitas atau konsisten ketika R hitungnya lebih besar dari R tabel juga. Nah, untuk mencari hal itu kita akan masuk ke contoh soal latihan tutorial penghitungannya agar kita mengetahui suatu data tersebut apakah valid atau konsisten dengan mencari R tabelnya terlebih dahulu dengan menggunakan rumus degree of freedom, yaitu N dikurang K. DF sama dengan N dikurang K. Kemudian kita akan mencari R hitungnya pada soal pengerjaan berikutnya. Saksikan untuk selanjutnya. Oke, langsung saja kita masuk ke cara pengerjaannya, yaitu uji validitas dan reliabilitas. Pada kali ini kita menguji validitas dengan cara manual dan uji reliabilitas dengan cara manual namun dengan metode Cronbach's Alpha. Di sini ada contoh data yang akan kita uji validitasnya dan reliabilitasnya. Ini merupakan data kelompok. Nah, untuk menentukan yang diketahuinya yaitu kita harus membuat tabel bantu untuk mencari sigma dari X1 Y, X1 kali Y, kemudian X1 kuadrat. Nah, kita menggunakan tabel bantu di sini dan ini tentunya acuannya adalah data yang ada pada contoh soal ini. Nah, selanjutnya kita masukkan rumus. Nah, seperti yang saya katakan di awal, suatu data akan dikatakan valid apabila R hitung lebih besar daripada R tabel. Untuk mencari R tabel, kita menggunakan rumus yang namanya degree of freedom, yaitu DF sama dengan N dikurang K dengan taraf signifikasi 5%. Nah, kita bisa melihat pada tabel berikut ini, kita mencari urutan hasil dari penghitungan degree of freedom ini dengan rumus yang ini, DF sama dengan N dikurang K. Oke, setelah kita dapatkan tabel R tabelnya pada tahap signifikasi 5%, didapatlah 0,524. Sementara N-nya diketahui 15, sigma X1 adalah 15, sigma Y adalah 122, sigma X1 dikali Y 122, sigma X1 kuadrat sama dengan 15, dan sigma Y2 kuadrat sama dengan 1020. Dan ditanya adalah validitas data tersebut, apakah data yang di atas tadi valid atau tidak. Dengan cara kita harus mencari R hitungnya, dan kita bisa menentukan data itu valid atau tidak apabila kita sudah mengetahui R hitung lebih besar dari R tabel sama dengan data itu valid. Nah, oke, kita masukkan rumusnya. Rx1Y sama dengan N sigma X1 dikali Y1 dikurang sigma X1 dikuadratkan dikali sigma Xi dikuadratkan per diakarkan N dikali sigma X1 kuadrat dikurang sigma X1 kuadrat, kemudian dikalikan N dikali sigma Y kuadrat dikurang sigma Y kuadrat. Nah, kita masukkan angkanya. Diketahui tadi N-nya adalah 15. Kita masukkan angka Xi dikali Y-nya adalah 122. Sama seperti yang di sini, kita kurangkan 15 dikali 122. Nah, ini nanti kita akan jumlahkan dan dibagi dengan akarkan 15 dikali 15 dikurang 15 kuadrat, karena ini adalah angka yang ada pada rumus ini. Sama, kita masukkan angkanya 15 dikali 1020, dari mana dapat 1020 nya tentu dari sigma Y kuadratnya. Kita mengacu pada rumus yang sudah ada, dikurang 122 kuadrat, dari mana 122 kuadratnya ini dari sigma Y kuadrat yang sudah kita dapatkan tadi pada tabel bantu yang sudah kita buat yang di sini, yang sudah diketahui. Kemudian selanjutnya kita sederhanakan kembali angkanya. Hasil dari 15 dikali 122 adalah 1830. Karena angkanya sama, otomatis angka yang disederhanakan pun sama.
Kemudian kita bagikan hasil dari 15 kali 15 adalah 225 dikali 225. Kita masukkan angka hasil dari penjumlahan 15 dikali 1020, yaitu 15.300 dikurang 122 kuadrat adalah 14.884. Nah, kita sederhanakan kembali. 1830 dikurang 1830 adalah 0, dan dikurang hasil dari penghitungan ini semua adalah 0. Yang di sini 225 dikurang 225 adalah 0. Kemudian 15.300 dikurang 14.884 adalah 416. Kita sederhanakan lagi, 0 per akar 0, kemudian akar 416. Kemudian disederhanakan kembali, 0 per 0 dikali hasil dari akar 416 adalah 20,39. Kemudian disederhanakan lagi, 0 per 0 adalah 0. Sehingga hasil dari ini semua yang mengacu pada rumus ini adalah 0, yang merupakan hitung yang kita cari tadi. Kita masuk kepada interpretasinya ataupun hasil dari keseluruhannya. 0 lebih kecil daripada 0,524. Jadi kesimpulannya apa? Data di atas tidak valid, karena pada ketentuannya suatu data akan dikatakan valid apabila hitungnya lebih besar daripada tabel. Namun kenyataannya pada penghitungan kali ini nolnya lebih hitungnya lebih kecil daripada tabelnya. Oke, kita masuk ke uji reliabilitas instrumen. Sama seperti yang tadi, untuk mencari yang diketahui kita menggunakan dengan tabel bantu seperti ini. Dari tabel bantu tersebut kita mendapatkan diketahuinya adalah sigma xt sama dengan 122, sigma xt kuadrat sama dengan 1020. Nah, kita mencari hitungnya karena ini sama. Suatu data akan dikatakan reliable apabila hitung lebih besar daripada tabel. Kita masukkan rumusnya, sigma x1 kuadrat dikurang sigma x1 kuadrat per n. Dari hasil keseluruhannya dibagikan dengan n juga. Ini kita untuk mencari S1 kuadratnya. Nah, S1 kuadrat ini apa? S1 kuadrat ini adalah jumlah data pada kolom yang jumlah kolom yang menjorok ke kanan. Nah, dari hasil ini, dari rumus ini kita dapatkan 15 adalah angka sigma x1 kuadrat dikurang 15. Ini sama angka sigma x1 mengacu pada rumus dikuadratkan per 15. Ini adalah angka n, kemudian per 15 lagi sama dengan angka n. Sehingga hasil dari sini didapatkan adalah 0. Sama seperti hingga ke S5 kuadrat, karena angka pada data yang tadi sama, pada tabel tadi sama, sehingga hingga ke S5 kuadrat adalah 0. Rumusnya sama seperti yang ini, adalah S1 kuadrat sama dengan sigma x1 kuadrat dikurang sigma x1 dikuadratkan per n, kemudian per n lagi, itu sama. Nah, sehingga untuk selanjutnya sampai pada jumlah kolom yang menjorok ke kiri adalah seperti S6 kuadrat ini 0,16, S7 kuadratnya adalah 0,22, S8 kuadrat adalah 0,24, S9 kuadrat adalah 0, S10 kuadrat adalah 0. Sehingga kita dapatkan sigmanya atau hasil penjumlahannya adalah 1,01. Nah, kemudian kita tentukan lagi ST kuadratnya. Kita masukkan rumus ST kuadrat sama dengan sigma XT dikurang sigma XI kuadrat per N. Dari hasil keseluruhannya per N lagi. Nah, kita masukkan angkanya, didapat 1020 dari sigma XT kuadrat dikurang sigma XI-nya adalah 122. Di sini kita kuadratkan, per N-nya adalah 15, per N lagi adalah 15. Kita sederhanakan, 1020 dikurang hasil 122 dikuadratkan adalah 14.884. Per N-nya adalah 15, per N-nya lagi adalah 15.
Kita sederhanakan kembali, 1020 hasil penjumlahan dari dikurang hasil penjumlahan dari 14.884 dibagi 15 adalah 992,2 per N-nya adalah 15. Kita sederhanakan kembali, hasil pengurangan dari 1020 dikurang 992,2 adalah 97,8 per N-nya tentunya pada kita mengacu pada rumus adalah 15, sehingga didapatkanlah ST kuadratnya adalah 0,52. Nah, di sini kita sudah masuk di tahap akhir untuk uji reliabilitas instrumen. RI sama dengan K per K dikurang 1. K ini adalah nilai N-nya. Kemudian dalam kurung 1 dikurang sigma ST kuadrat per sigma ST kuadrat per ST kuadrat, maaf. Nah, selanjutnya kita masukkan angkanya, 15 per 15 dikurang 2 dalam kurung 1 dikurang 1,02 yang merupakan hasil dari penghitungan sigma S tadi yang hingga ke S10 kuadrat. Kita sederhanakan lagi, RI sama dengan 15 per 14 yang merupakan hasil dari 15 dikurang 1 karena mengacu pada rumus. Dalam kurung 1 dikurang minus 5,51 yang merupakan hasil dari penjumlahan ini 1,02 per 6,52. Kemudian kita sederhanakan lagi, 15 dibagi 14 adalah 1,07. Kemudian kita masukkan dalam kurung dikurang 4,51 sehingga didapatkan RI-nya adalah atau R hitungnya 4,82. Jadi hasilnya 4,82 tadi tabelnya sudah kita dapat 0,524. Jadi dapat disimpulkan data instrumen ini adalah reliable ataupun konsisten. Oke, baik, sekian untuk penghitungan uji validitas dan uji reliabilitas data pada materi kali ini. Saya John Vito Simanjuntak dari B Reguler 2023 pada mata kuliah statistik. Pamit undur diri, sampai jumpa pada pertemuan berikutnya dan semoga video project ini bermanfaat bagi semua orang.